Assalamualaikum. Hello my amazing students. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, beberapa waktu lalu kalian sudah belajar tentang operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat terdiri dari campuran operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Jadi di dalam suatu soal itu terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, atau bisa jadi penjumlahan dan pengurangan saja, atau bisa jadi juga penjumlahan, pengurangan, dan perkalian saja. Jadi tergantung nanti soalnya ya. Yang jelas ada campuran dari keempat operasi tersebut. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh soal yang pertama berikut. 24 ditambah 5 dikali dalam kurung 8 dikurang 2 dibagi 3. Nah, di sini ada operasi apa saja? Ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Jadi ini operasi campuran ya. Nah, ketika ada soal seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kita tulis kembali soalnya yang tidak dikerjakan, angkanya yang tidak dikerjakan yaitu 24 ditambah 5 dikali. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung di bawah yang dalam kurung ini. 8 dikurang 2 yaitu 6 dibagi 3. Nah, sudah ya. Lalu kita tulis lagi 24. Ada perkalian dan pembagian. Kita kerjakan yang terlebih dahulu yaitu pembagiannya ya. Ditambah 5 dikali 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Sama dengan 24. Ada penjumlahan, ada perkalian. Kita kerjakan dulu yang perkalian karena perkalian lebih kuat ya posisinya. Ditambah 5 dikali 2 sama dengan 10, sama dengan 24 ditambah 10 hasilnya 34. Ya, sudah ya. Hasilnya adalah 34. Kita masuk ya ke contoh soal kedua, yaitu soalnya 32 dikurang dalam kurung 12 dibagi 6 ditambah 11 dikali negatif 3. Nah, seperti Bu Tiara bilang, kita harus mengerjakan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu yang 12 dibagi 6. Kita tulis ya. 32 dikurang 12 dibagi 6 hasilnya 6 dikalikan berapa? Hasilnya 12, yaitu dikali 2 ditambah 11 dikali negatif 3. Nah, kemarin kan kita sudah belajar jika positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. 11 dikali 3 yaitu
33. Jadi menjadi negatif 33. Ya. Lalu kita ada pengurangan, ada penjumlahan. Sama-sama kuat ya posisinya. Kita kerjakan yang di depan terlebih dahulu. Yaitu 32 dikurang 2, 30 ditambah negatif 33. Nah, di sini ada pertemuan tanda antara positif dan negatif. Maka menjadi negatif 30 dikurang 33. Berapa hasilnya? Yang besar dikurangi dengan yang kecil. Kita sudah belajar ya. 33 dikurang 30 hasilnya 3. Tandanya apa? Tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besarnya itu kan 33. 33 itu negatif. Jadi tandanya ini negatif. Jadi hasilnya negatif 3. Ya, sudah mulai paham di contoh soal kedua? Nah, kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Ya, kita masuk ke contoh soal ketiga. Di sini ada operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, karena di antara perkalian, penjumlahan, dan pembagian yang terkuat adalah perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan dulu antara perkalian atau pembagian. Tetapi karena perkalian itu letaknya di operasi yang paling depan, maka kita kerjakan dulu ya yang perkalian. Yaitu 12 dikali negatif 7. Berapa hasilnya? Yaitu 12 dikali 7 kan hasilnya 84. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 84. Nah, ada penjumlahan, ada pembagian. Karena yang lebih kuat pembagian, maka penjumlahan tidak kita kerjakan dulu. Kita kerjakannya yang pembagiannya ya, negatif 16 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif dibagi negatif menjadi positif. Hasilnya 8. Negatif 84 ditambah 8. Ada dua tanda yang berbeda, maka dikurang. 84 dikurang 8 hasilnya 76. Tandanya apa? Tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar 84 negatif, maka 76 negatif. Negatif 76. Contoh soal cerita. Jadi ini adalah penerapan bilangan bulat pada soal cerita. Dalam suatu ujian, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar diberikan nilai 3. Jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Dan tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 50 soal, seorang peserta menjawab dengan benar sebanyak 40 soal, menjawab salah sebanyak 7 soal, dan sisanya tidak dijawab. Tentukan nilai yang diperoleh seorang peserta tersebut. Jadi kita mau menentukan nilainya ya, atau skornya. Kita tulis jawabannya ya, atau kita cari solusinya. Kita tulis dulu, diketahui. Tadi ketentuannya jika benar, skornya 3. Jika salah, skornya itu negatif 1. Jika tidak dijawab, skornya itu 0. Ada seorang peserta menjawab 50 soal. Dengan kriteria yaitu 40 benar, 7 salah. Sisanya tidak dijawab. Berarti dia menjawab semua soal. 40 benar, 7 salah. Berarti sisanya tinggal 3. 3 soal itu tidak dijawab. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya nilai atau skornya. Nah,
Jadi kan dia menjawab 40 benar. Tadi benar berapa skornya? Skornya 3 ya, berarti 40 dikali 3 sama dengan 120. Lalu 7 salah. 7 salah. 7 kita kalikan dengan salah, skornya berapa? Negatif 1. Berarti 7 kali negatif 1 sama dengan negatif 7. Lalu 3 tidak dijawab. 3 tidak. Nah, berarti 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, kita susun. 120 ditambah negatif 7 ditambah 0. Sama dengan 120 ada positif ketemu dengan negatif, berarti 120 menjadi negatif ya, dikurang 7 ditambah 0. 120 dikurang 7 sama dengan 113 ditambah 0 sama dengan 113. Jadi dia skornya adalah 113. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh soal cerita yang kedua. Fitra melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius dipanaskan. Rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu? Jadi kita mencari suhu akhir ya, ketika sudah dipanaskan. Ya, kita jawab soalnya, kita tulis dulu ya. Diketahui suhu awalnya S awal sama dengan negatif 6 derajat Celcius. Kenaikan suhu itu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Lalu batunya itu dipanaskan selama 16 menit. Nah, yang ditanya adalah suhu akhir. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah menyusun operasinya. Jawab. Yaitu negatif 6. Nah, karena kita ingin mengetahui suhu akhirnya, maka ditambah. Kita lihat kenaikan suhunya itu kan 3 derajat, maka kita tulis 3. Tetapi dia selama 16 menit. 3 derajat itu kan setiap 2 menit. Jika selama 16 menit itu ada berapa kali 2 menitnya? Maka 16 harus dibagi 2. Nah, jadi kita mencari tahu kira-kira 2 menitnya itu ada berapa kali. Jadi berapa kali dia mengalami kenaikan suhu. Jadi kita bagi menitnya, 16 menit dibagi 2. Maka hasilnya negatif 6 ditambah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya, yang ini. Ditambah 3 dikali 16 dibagi 2 yaitu 8. Nah, jadi dia mengalami kenaikan suhu sebanyak 8 kali. Maka dari itu kita kalikan dengan 3. 3 ini adalah
kenaikan suhunya ya. Jadi selama 8 kali dia mengalami kenaikan suhu. Yaitu negatif 6 ditambah 3 dikali 8 hasilnya 24. Sama dengan negatif 6 ditambah 24, beda tanda. Jadi dikurang, 24 dikurang 6 hasilnya 18. Tandanya apa? Tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar 24 positif, maka 18 positif. Berarti 18 derajat Celcius. Jadi ST-nya yaitu 18 derajat Celcius. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video. Semoga video yang diberikan oleh Bu Tiara dapat membantu kalian memahami tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Thank you for your participation and spirit. Terima kasih sudah menonton video Bu Tiara sampai dengan selesai. Jangan lupa download tugas yang ada di aplikasi dan kerjakan dengan benar dan teliti. Lalu dikumpulkan. Terima kasih. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.